kok begini kan agak mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Keren Cadas. Ya, sahabat RH sekalian, saya sengaja membuat video ini untuk memberikan penerangan, perspektif, aturan kepada sobat era sekalian akan hasil pemilu, ya. Jadi ada deklarasi kemenangan, ada press conference bahwa seolah-olah sudah selesai pertarungan. Nah, ini perlu diluruskan bahwa hasil pemilu itu belum ada yang official, ya. Jadi kalau misalnya ada semacam quick count, ya, quick count itu sekedar panduan dan itu bukan menjadi dasar untuk menentukan kemenangan. Quick count itu hanya meliputi ya kira-kira berapa persen ya? Maksimal No. Quick countnya. Maksimal 10% dari total. Oh enggak. Saya kira enggak 10%. Iya, jadi kurang dari 10%. Tadi kok yang 0,24% itu apa itu? Ya, tapi intinya adalah masih jauh dibandingkan dengan 100% hasil rekapitulasi atau hasil dari semua TPS yang kemudian akan direkap secara berjenjang. Jadi kita harus memahami itu satu. Yang kedua, sobat era sekalian, syarat untuk memenangkan Pilpres itu ada dua. Pertama, Anda harus menang sekurang-kurangnya 50% plus satu. Dan yang kedua, Anda harus menang di sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah provinsi. Kalau jumlah provinsi 38, berarti harus menang di 20 provinsi. Jadi 50% plus satu dan di 20 provinsi. Nah, hasil itu baru akan terkonfirmasi setelah ada hasil dari KPU yang hitungan berjenjang. Sekarang hitungan berjenjang itu situng KPU, ya, apa istilahnya sekarang? Sirekap. Jadi sirekap KPU itu ya baru 6% saja. Jadi belum bisa mewakili sesuatu yang absolut. Itu satu. Nah, kalaupun nanti setelah ada pengumuman hasil pemilu, bukan berarti tidak bisa digugat hasilnya. Ya. Yang bisa digugat apa? Yang bisa digugat itu adalah dua hal. Kalau misalnya nanti ditemukan bukti bahwa ada kecurangan yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, ya. Jadi terstruktur itu memang ada struktur kekuasaan yang menopangnya, sistematis itu terencana dengan baik, masif itu ya di banyak tempat, ya. Maka tidak hanya penghitungannya dibatalkan, tapi calon yang terlibat itu bisa didiskualifikasi. Itu hukumnya. Tapi dulu-dulu enggak. Dulu-dulu saya baca semua permohonan. Tidak ada yang profesional. Tidak bisa menunjukkan fakta kecurangan. Tidak bisa menunjukkan fakta penghitungan suara yang benar menurut versi mereka. Jadi ada hal yang perlu kita garis bawahi. Nah, kalaupun misalnya TSM-nya lewat, kita juga masih ada peluang. Yaitu untuk mempersoalkan beberapa daerah, beberapa wilayah, agar kemudian kemenangannya tidak mencapai 20 provinsi. Misalnya, menang di 25 provinsi diumumkan KPU. Kita cukup membuktikan bahwa 6 provinsi nggak menang. Ya, entah menangnya kubu 03 atau kubu 01, it doesn't matter. Bahwa tidak sampai 20 provinsi. Atau menangnya tidak 50% plus 1. Jadi kalau misalnya, katakanlah, wah ini jarak antara pemenang 1 dan pemenang 2 jauh, sampai puluhan persen, itu tidak berarti apa-apa. Kalau calon ini kemudian angkanya bisa diturunkan sampai 50% kurang. Atau 50% pas, nggak mungkin juga ya. Jadi intinya adalah 50% itu batas maksimal untuk 2 putaran. 50%
+1 batas maksimal untuk satu putaran. Jadi sahabat daerah sekalian, sekali lagi ya, jangan terpengaruh dengan angka-angka yang ada sekarang ini. Kita masih terus berjuang untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil. Kalau memang yang diumumkan itu jujur dan adil, fine. Tapi kalau tidak jujur dan tidak adil, maka kita akan berjuang terus sampai titik darah penghabisan. Semangat ya. Oke. Di kiri kanan saya ini ada 2 relawan Amin yang semangatnya tidak pernah runtuh ya melihat angka-angka ya. Sekedar katanya dunia ini panggung sandiwara. Jadi saya mulai dari Iwan Tarigan dulu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman sekalian? Ya, terima kasih Bang Refli. Ya. Oke, saya kasih ini dong. Jangan terima kasih aja. Ya. Nanti nih nggak bunyi lagi. Nih, oke. Ya, Ya, silakan. terima kasih Bang Refli atas waktunya di Channel keren channel cadas. Keren cadas. Keren Cadas. Luar biasa ya. Oke. Bukan luar biasa, ini kalau motivator luar biasanya nggak pernah Oke. lepas ya. Ya. Nah, teman-teman relawan, kita sudah berjuang yang cukup panjang dan perjuangan kita belum selesai, masih panjang ya. Itu utama. Jadi terima kasih kami sampaikan kepada semua pejuang perubahan, teman-teman relawan di seluruh Indonesia yang setiap hari bekerja siang dan malam, mengeluarkan tenaga, biaya, ya. Saya banyak mendapatkan laporan dari teman-teman dari Aceh, dari Sulawesi, sampai jual motor, jual mobil, ya untuk pemenangan Pak Anies, ya. Jadi perjuangan teman-teman itu tidak sia-sia dan masih berlanjut. Menurut informasi yang kita dapatkan hari ini, quick count itu hanya sebagai penggiringan opini. Dan itu terjadi di 2014 dan 2019 dan juga terjadi di 2024. Jadi jangan terpaku pada quick count karena kita punya data sendiri, ya, di mana data tersebut juga kita punya kesempatan dan memang masih kepada putaran kedua. Jadi jaga stamina, jaga semangat, jangan khawatir, ya. Kita masih terus berjuang, kita menjaga TPS. Ya, dan juga kita menemukan 51 kecurangan sampai hari ini ya. 59 kasus. Laporan saja. Ini baru ya. Jadi teman-teman, kalau di daerah teman-teman ada juga laporan kecurangan, tolong disampaikan kepada saya dan kepada Bang Refli dan kepada Bang Ramli. Kalau bisa tim hukum nasional langsung sampaikan juga ya, sana. Tapi karena teman-teman berhubungan dengan kami ketua-ketua relawan, maka paling cepat itu melalui kami, nanti baru kami menyampaikan kepada tim relawan. Apalagi teman-teman itu kan hanya mengenal kita, ya, ketua-ketua relawan, maka teman-teman mengumpulkan bukti-bukti itu supaya kita bekerja, semuanya kita kerjakan. Ya, itu hanya penggiringan opini, mereka itu belum sampai 50% teman-teman ya, belum sampai. Jadi kita akan masuk kepada putaran kedua. Insya Allah. Jaga stamina, jaga semangat, kita masih berjuang sampai bulan Juni. Oke? Jadi kalau mereka sudah lakukan pesta, ya saya sudah pernah di tim pemenangannya Prabowo. Itu gaya itu sama, tidak berubah, caranya sama, ya. Nanti juga cium tanah, ya, cium tanah, sujud syukur, presiden survei, ya. Kita jangan terbawa, ya. Ingat, teman-teman ini semuanya, hampir semuanya itu adalah ketua relawan di 2019, relawan-relawannya Prabowo. Tahu betul, ya, bagaimana cara-cara 02 untuk memenangkan. Jadi, pertama, saya ulangi lagi, saya apresiasi teman-teman semua yang sudah berjuang, ya, siang malam, masuk hutan, masuk gunung, ya, laut itu maksud saya pulau-pulau dilalui. Saya tahu betul perjuangan teman-teman, ya, untuk sebuah perubahan